Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang 20 soal SKB Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Oke, tetap stay tune di channel Kak Dinirat. Soal pertama, desa dan kelurahan yang minimal 40% rumah tangga di desa dan kelurahannya telah mendapat PHBS disebut A. Desa dan kelurahan siaga aktif, B. Desa dan kelurahan siaga aktif purnama, C. Desa dan kelurahan siaga aktif mandiri, D. Desa dan kelurahan siaga aktif madya, E. Desa dan kelurahan siaga aktif bintang purnama, bulan purnama. Jawabannya B. Desa dan kelurahan siaga aktif purnama. Yang kedua, desa dan kelurahan yang telah minimal 70% rumah tangga di desa dan kelurahan tersebut mendapat pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS disebut A. Desa dan kelurahan siaga aktif, B. Desa dan kelurahan siaga aktif purnama, C. Desa dan kelurahan siaga aktif siaga, D. Desa dan kelurahan siaga aktif mandiri, E. Desa dan kelurahan siaga aktif bulan purnama. Jawabannya D. Desa dan kelurahan siaga aktif mandiri, karena 70% itu berarti masyarakatnya udah mandiri ya dianggap. Soal ketiga, ruang lingkup kegiatan promosi kesehatan sangat luas, meliputi A. Komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, B. Advokasi bina suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, C. Membangun jejaring kemitraan, D. Pendukung tercapainya program pelayanan kesehatan, E. Benar semua. Jawabannya pasti E. Benar semua. Yang keempat, cakupan semua program pelayanan kesehatan meliputi A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif. E. Semua benar. Pasti kalian sudah tahu apa jawabannya. Jawabannya semua benar, yaitu E. Soal kelima, jabatan fungsional PKM atau penyuluh kesehatan masyarakat merupakan tenaga yang mempunyai kemampuan dalam melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang meliputi A. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, B. Melakukan penyebarluasan informasi dan membuat rancangan media, C. Melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, D. Merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan secara mengembangkan kemampuan dan keterampilan perorangan. E. Benar semua. Jawabannya ya jelas benar semua ya, biar kalian membaca apa saja yang benar. Soal keenam, jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan pada instansi pemerintah dan non-pemerintah disebut A. Jabatan fungsional, B. Jabatan fungsional tenaga kesehatan, C. Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat, D. Jabatan fungsional penyuluhan, E. Jabatan fungsional perawat. Nah, bagi kalian yang akan melakukan tes SKB, kalian harus sekarang berlatih di soal Kak Dinirat, yaitu soal-soal yang sangat panjang ini. Jawabannya adalah C. Jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat. Soal ketujuh, suatu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dalam berbagai tatanan dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi dan melakukan edukasi untuk peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku dengan cara melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatannya disebut A. Penyuluh kesehatan masyarakat, B. Penyuluh kesehatan, C. Penyuluhan kesehatan, D. Penyuluhan kesehatan masyarakat, E. Penyuluhan kepada masyarakat. Jawabannya D. Penyuluhan kesehatan masyarakat.
Soal ke-8, tugas pokok penyuluh kesehatan masyarakat adalah apa aja kecuali A. Melaksanakan kegiatan advokasi. B. Pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat. C. Meniadakan semangat kemitraan. D. Melakukan penyebarluasan informasi. E. Membuat rancangan media dan melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Tentu saja jawabannya yang negatif adalah C. Meniadakan semangat kemitraan. Yang harus ada semangat kemitraan. Soal ke-9, Japfung atau Jabatan Fungsional PKM atau Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli ada 3 jenjang kecuali A. PKM atau Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama. B. PKM Muda. C. PKM Madya. D. PKM Muda Pratama. Cari yang jawabannya paling panjang. Jawabannya adalah D. PKM Muda Pratama. Soal ke-10, Japfung atau Jabatan Fungsional PKM Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil ada 3 jenjang kecuali A. PKM Pelaksana. B. PKM Pelaksana Lanjutan. C. PKM Penyelia. D. PKM Penata. Cari jawaban yang paling pendek, yaitu kecuali D. PKM Penata. Soal ke-11, keuntungan menjadi pemangku jabatan fungsional adalah A. Berpeluang memperoleh kepangkatan yang lebih tinggi tanpa dibatasi oleh pendidikan yang tertinggi yang dimiliki. B. Berpeluang memperoleh kenaikan pangkat lebih cepat. C. Berpeluang meningkatkan profesionalisme di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan yang lebih luas. D. Berpeluang mengembangkan kreativitas lebih bebas. E. Benar semua. Sudah pasti karena Karina pengen kalian membaca banyak, jawabannya pasti adalah E. Benar semua. Soal ke-12, pejabat fungsional atau Japfung PKM berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu A. Kemenpan nomor 58 Kep Mpan 8 tahun 2000. B. Kepmenpan nomor 58 Kep M pan 8 tahun 2001. C. Kepmenpan nomor 58 Kep M pan 8 tahun 2002. D. Kepmenpan nomor 58 Kep M pan 8 tahun 2003. E. Kepmenpan nomor 58 Kep M pan 8 tahun 2004. Jawabannya adalah A. Kepmenpan nomor 58 Kep M pan 8 tahun 2000. Soal ke-13, Japfung PKM mempunyai tugas A. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat. B. Melakukan promosi kesehatan. C. Menjalankan fungsi sebagai agen perubahan perilaku. D. Benar semua. E. Salah semua. Jawabannya D. Benar semua. Soal ke-14, seseorang yang memiliki keahlian dan atau keterampilan dalam promosi kesehatan atau pendidikan atau penyuluhan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan formal yang diakui oleh Perkumpulan Promosi dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat PPKMI disebut A. Tenaga promotor. B. Pendidik kesehatan. C. Tenaga promotor dan pendidik kesehatan. D. Penyuluh. Jawabannya C. Tenaga promotor dan pendidik kesehatan. Soal ke-15. Berikut ini merupakan 3 fungsi kode etik profesi PKM adalah kecuali A. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi. B. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. C. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi. D. Kode etik profesi menjunjung tinggi nama baik profesi dengan cara apapun. Jawabannya D. Kode etik profesi menjunjung tinggi nama baik profesi dengan cara apapun. Dengan cara apapunnya itu yang salah ya. Soal ke-16, Indonesian Society for Health Promoter Educator ISHPE disingkat dengan Perkumpulan PPKMI didirikan di Jakarta pada tanggal
A. 11 Februari 1987, B. 14 Februari 1988, C. 17 Februari 1988, D. 28 Februari 1989, E. Salah semua. Ingat aja hari tanggal 14 Februari 1988 dan ulang tahun kali ini 28 Februari 1989. Jawabannya B. 14 Februari 1988. Soal ke-17, tujuan perkumpulan PPKMI secara umum sejalan dengan tujuan IAKMI, yakni kecuali A. Turut dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat, B. Turut dalam peningkatan derajat kesehatan badania, rohania, dan sosial rakyat Indonesia, khususnya dan umat manusia umumnya, C. Melindungi kepentingan anggota, D. Melindungi kepentingan masyarakat, E. Membantu pemerintah dalam program pembangunan nasional. Oke, jawabannya adalah D. Melindungi kepentingan masyarakat. Soal ke-18. Anggota PPKMI terdiri dari anggota muda, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Tenaga fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat secara otomatis menjadi A. Anggota muda, B. Anggota biasa, C. Anggota luar biasa, D. A dan B benar, E. A, B, dan C benar. Jawabannya B. Anggota biasa. 19. Ajaran sopan santun yang berlaku bila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain disebut A. Etika, B. Etiket, C. Etis, D. Etos, E. Etika profesi. Jawabannya B. Etiket. Soal terakhir yaitu yang ke-20 atau yang ke-100. Proses penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan dari penyuluh kesehatan disebut A. Perencanaan, B. Tujuan, C. Manfaat, D. Musyawarah atau bermusyawarah, E. Latar belakang musyawarah. Jawabannya A. Perencanaan. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.